Di Kejadian 49 ayat 16 sampai 18 dikatakan, adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Jadi dia bilang dia seperti ular yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Nah, sekarang kita lihat, kita hubungkan dengan apa yang dikatakan di kitab Wahyu. Nah, kuda putih itu melambangkan penyesatan. Kemudian kuda merah melambangkan peperangan. Terus kuda hitam itu melambangkan kelaparan. Kemudian kuda yang belang-belang melambangkan kematian. Nah, sebetulnya dari sini kita bisa lihat bahwa semua permasalahan ini itu solusinya ada di dalam apa yang Kristus lakukan selama dia di bumi. Dan kita bisa lihat juga nubuatan-nubuatan yang diberikan oleh Yakub kepada anak-anaknya, terutama Yehuda, Ruben, Efraim, dan Dan. Gitu ya. Nah, kita lihat di eh, penyesatan gitu Yehuda. Di sini kita lihat di Kejadian 49 itu Yakub pas hari terakhirnya ya, dia memberikan berkat untuk kedua belas anaknya. Di sini dikatakan Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau kita pelajari yang Kejadian 49 ini sebetulnya itu juga nubuatan untuk apa yang akan terjadi di hari-hari akhir, di zaman akhir gitu ya. Nah, kemudian di sini dibilang Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai ia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi dia gambarkan Yehuda itu adalah anak singa dan kita tahu bahwa eh, dia sedang menubuatkan mengenai Kristus ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda karena Kristus Yesus itu berasal dari suku Yehuda. Nah, kemudian di Wahyu 19 di sini dibilang, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi kita tahu bahwa penunggang kuda putih itu harusnya Tuhan Yesus ya. Karena dia adalah firman Allah, dia raja segala raja dan tuan dari segala tuan. Tetapi di zaman akhir itu ada penyesatan yang mau mereplace ya, menggantikan Kristus sebagai raja dari segala raja dan tuan dari segala tuan. Nah, di Yohanes 18 ayat 37 dikatakan, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi dia bilang kalau dia adalah raja dan Tuhan Yesus juga sebenarnya waktu itu juga bilang kerajaanku bukan dari dunia ini gitu. Tapi setiap orang yang berasal dari kebenaran itu mendengarkan suara dia. Terus di Kolose 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi di sini juga Rasul Paulus sudah bilang bahwa kamu harus berakar dalam Kristus karena dia adalah raja kebenaran gitu ya. Dialah yang benar gitu. Di Yohanes 16 juga dikatakan ya 13 14 apabila ia datang yaitu roh kebenaran
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kalau kita mau tahu hal yang benar, tidak disesatkan, itu adalah kita ikuti tuntunan Roh Kudus. Jadi senjata yang paling ampuh untuk melawan penyesatan itu adalah Roh Kristus sendiri, Roh Kudus sendiri yang ada di dalam kita, yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Nah, sekarang kita lihat peperangan. Di Kejadian 48, di sini sebelum Yakub itu memberikan berkatnya kepada kedua belas anaknya, dia sebetulnya dia sudah memberikan berkat dulu kepada Efraim dan Manasye, ya, anak-anak dari Yusuf. Di sini dia bilang Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Jadi yang sulung kan Manasye. Harusnya yang kanan, tangan kanannya ditaruh di Manasye, tapi dia silangin gitu ya. Jadi dia tangan kanan di atas anak yang kedua, yaitu Efraim. Kemudian katanya kepada ayahnya, jadi Yusuf bilang, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya. Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Jadi anak yang kedua itu didahulukan dibanding anak yang pertama gitu ya. Nah, apa artinya? Kita tahu bahwa bangsa Israel itu disebut sebagai anak sulung. Dia anak sulung Tuhan ya. Jadi bahkan waktu Firaun itu menolak untuk membebaskan atau bangsa Israel, mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, itu Tuhan bilang, kalau kamu tidak membiarkan anak sulungku pergi, anak sulungmu yang akan mati gitu. Jadi Tuhan bilang Israel itu anak sulungmu. Di sini Tuhan Yesus bilang, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi anak sulung ini akhirnya menjadi yang terakhir. Artinya apa? Kita sebagai gereja, kita sebenarnya anaknya yang kedua gitu. Tapi kita itu menjadi didahulukan gitu. Kita lihat juga di Roma 11. Katakan, jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Jadi kita ini orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus, kita malah lebih dulu memperoleh janji-janji itu gitu ya. Jadi itu seperti Efraim yang didahulukan dibanding Manasye gitu ya. Dikatakan sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi sampai eh, orang-orang percaya yang dimeteraikan itu sudah masuk, akhirnya baru Israel dikatakan dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi setelah itu baru Israel akan diselamatkan, gitu ya. Nah, di sini di Efesus 6 itu juga dikatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi kan kita sekarang juga melihat banyak sekali peperangan-peperangannya. Dan di zaman akhir itu peperangan itu akan semakin intens terutama centered around the Middle East ya, centered around Israel, around Jerusalem gitu. Tapi kita tahu bahwa perjuangan kita tuh bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, kemudian apa perlengkapan senjata Allah? Dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman,
Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi di sini Tuhan itu kasih solusi untuk peperangan rohani, apa yang harus kita lakukan. Jadi katakan, ambillah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah gitu supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri gitu ya. Nah, itu adalah solusi untuk peperangan. Setelah itu saut itu kelaparan. Kelaparan itu menyangkut fisik ya, keadaan fisik. Nah, sekarang di Kejadian 49 nubuatan mengenai Ruben dikatakan, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Jadi kita tahu Ruben itu anak sulung, tapi karena dia berdosa kepada bapaknya, hak kesulungan itu diberikan kepada anak-anak dari Yusuf ya, Efraim dan Manasye gitu. Jadi dia tidak lagi yang terutama. Ini apa maksudnya? Di 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kristus itu adalah juga buah sulung, ya, sebagai anak sulung gitu, karena dia adalah firman yang jadi manusia. Tetapi em, dia dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dia menanggung seluruh dosa, tidak seperti Ruben yang dia berdosa ya, dia berdosa, kemudian hak kesulungannya diambil. Nah, Kristus tidak berdosa, tapi dia dibuat menjadi dosa supaya kita dibenarkan. Kita lihat di Yesaya 53 juga dikatakan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kita tahu bahwa di atas kayu salib, Kristus itu dihancurkan tubuhnya supaya tubuh kita bisa sembuh gitu ya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, di Yohanes 6 ayat 51 sampai 53 juga dikatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi dia bilang tubuhnya itu adalah daging gitu. Kalau kamu makan, kamu akan hidup. Di Yohanes 6 ayat 35 juga dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Nah, kita kan bicara mengenai kelaparan ya. Gimana caranya supaya kita nggak kelaparan? Datang kepada dia, karena dia adalah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan di Matius 4 ayat 4, Yesus itu bilang, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ketika kita makan dia, kita sebetulnya mempunyai hidup itu gitu ya. Nah, kemudian di utara itu adalah kematian. Suku Dan ya di sebelah utara ya, dia lambangnya adalah eagle. Di Kejadian 49 ayat 16 sampai 18 dikatakan, adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Jadi dia bilang dia seperti ular yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Nah, sekarang ini apa artinya? Kita lihat di Bilangan 21 ketika eh, orang-orang Israel itu hampir mati di pagut ular. Di sini dikatakan Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular, ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup.
Jadi di sini ular ini fiery serpent ya. Jadi ular yang betul-betul mematikan gitu. Nah, apa caranya? Tuhan itu suruh Musa bikin ular tembaga. Dan kita tahu tembaga itu adalah judgment-nya, gambaran dari judgment. Dibikin dari tembaga, ditaruh sebuah tiang. Dan tiang ini adalah gambaran dari salib. Terus dia naikin, dia lift up, dia bilang kalau orang dipagut ular, udah dipagut nih. Terus dia memandang kepada ular itu, dia tetap hidup. Nah, di Yohanes 3 itu juga disebutkan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita kan lagi ngomong kematian ya. Jadi waktu itu juga orang-orang Israel itu mau mati di pagut ular, tapi siapapun yang melihat kepada ular tembaga yang di atas tiang seperti salib gitu ya, dia tetap hidup. Nah, di sini Tuhan Yesus bilang, Musa itu meninggikan ular di padang gurun karena sebetulnya ular di atas tiang itu sebenarnya gambaran dari Kristus. Dia disalib, dia tuh seperti dipagut ular, dia menanggung semua penghukuman gitu. Judgment bronze gitu, tembaga. Dia menanggung semua penghukuman supaya kita hidup. Jadi ketika kita memandang kepada dia, ketika kita meninggikan dia gitu ya, salib itu, kita beroleh hidup yang kekal. Nah, di Kejadian 3 ayat 15 kita tahu pada saat Adam dan Hawa berdosa, kan Tuhan bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, jadi antara si ular dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kita tahu keturunannya ini keturunan si Hawa ya. Jadi di sini sebenarnya katanya kurang jelas, padahal kalau bahasa Inggris eh, her seed gitu. Jadi benih dari perempuan itu. Padahal sebenarnya kita tahu kan benih itu tidak mungkin dari perempuan, dari laki-laki, tapi dia bilang her seed gitu, benih perempuan itu menggambarkan the virgin birth gitu aja bahwa perempuan itu akan melahirkan bukan dari benih manusia gitu ya. Jadi her seed keturunannya akan meremukkan kepalamu, meremukkan kepala si ular dan itu terjadi di atas kayu salib. Di Kolose 2 ayat 15 dikatakan ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi di atas kayu salib, Kristus itu justru melucuti pemerintah dan penguasa di udara ya. Kita tahu ini adalah roh-roh jahat, jadi iblis dalam kemenangannya atas mereka. Di Matius 16, Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jadi kan dia tanya, siapakah anak manusia gitu kan. Terus ada yang bilang ya Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia. Yesus tanya, menurut kamu siapa aku ini? Kemudian jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anak Allah ya, kita lagi ngomong mengenai North, itu Kristus sebagai anak Allah. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi ketika Simon Petrus itu, dia betul-betul mengerti bahwa Yesus itu adalah Mesias anak Allah yang hidup. Itu Kristus langsung bilang, dia bilang, aku berikan kunci kerajaan sorga. Begitu dia dapat pewahyuan itu, langsung dikasih kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya kalau dia berkemah, pintunya itu menghadap ke kemah pertemuan gitu. Nah, ini apa artinya? Artinya mereka tuh harus menghadap, mereka tuh fokus kepada kemah pertemuan. Nah, kalau mereka fokus kepada kemah pertemuan, artinya apa? Belakang mereka kan terekspos kan. Di belakang mereka tuh musuh bisa menyerang dari belakang. Atau misalnya binatang-binatang buas bisa menyerang dari belakang. Karena mereka nggak ngeliat kan. Apa yang terjadi di belakang mereka tuh mereka nggak lihat. Tapi Tuhan purposely disuruh seperti itu gitu. Dibilang kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Nah, kalau di bahasa Inggris di New Living Translation, aku suka terjemahannya disebut the glory of the Lord will protect you from behind. Jadi
kemuliaan Tuhan itu yang memprotek kamu dari belakang. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.